Karis teman-teman yang duduk di pinggir mungkin bisa dekat ya bergabung dengan teman-teman kalian yang masih muda, yang di belakang-belakang itu tempat duduk orang-orang yang sudah maju. Yuk teman-teman, kita berdoa sekali lagi ya. Let's pray. Tuhan, kami datang berdoa di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan sekali lagi Tuhan memberkati sesi kami Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati sesi-sesi sebelumnya. Kami memohon supaya Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan konsentrasi, memberikan fokus, sebagaimana Tuhan sudah memberikan Tuhan di dalam sesi-sesi sebelumnya. Tuhan juga berkati saya yang feel inadequate, kiranya Tuhan yang pakai dia di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, karena kamu percaya dan kami semua percaya di dalam kelemahan Tuhan Yesus. Tuhan berbicaralah, Tuhan berkata-katalah. Tuhan jangan biarkan Tuhan ada satupun daripada kami Tuhan yang lalu tidak bertemu dengan Tuhan dan tidak bertemu Tuhan dengan firman Tuhan, dan tidak diubahkan Tuhan hidupnya pada malam hari ini dan juga dalam waktu ke depan. Tuhan, berkenanlah, let the meditation of our heart and the words of our mouth, let all that is in our heart be pleasing to you. In the name of Christ we pray. Amin. Ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, saya mau sedikit recap ya. We have looked at several different topics gitu ya. Berapa jumlah sesinya baik-baik? Ya. Yang pertama gitu ya, di opening gitu ya. Apa yang kita pelajari? Kita belajar tentang neraka ya. Saya kasih 3 poin ya, bukan 3 poin Tim Keller gitu ya, tapi 3 poin saya yang diambil dari juga yang terinspirasi dari Tim Keller gitu ya. Saya tukar gitu ya, poin nomor 1 dan poin nomor 2-nya. Ya, poin nomor pertama gitu ya yang saya bahas gitu ya di sisi opening adalah one thing that we need to be continuously aware of about ourselves. Is that apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. In each of us there is something of fire which will be held unless it is hid in the blood. Ya, in each of us there is something, ya, a fire which will be held unless it is nipped in the bud. Ya, unless it is prevented from growing. Ya, saya bilang waktu itu apa? Somethingnya apa? Either dosa kita, ya, yang terus semakin lama semakin parah, ya, and imagine if that's going on, gitu ya, for eternity, ya, that's going to be hell. Ya, Tim Keller bilang gitu ya bahwa ya Tuhan kita bukan Tuhan gitu ya yang menaruh orang ke neraka. Ya, neraka is not so much about a place, ya, rather than something that builds up in ourselves and becomes. Ya, hal kedua apa? Yang mungkin gitu ya pada akhirnya menjadi hell di dalam diri kita. Apa? Our building, our identity on something else besides God. Ya, atau dalam kata lain gitu ya, Tim Keller memberikan definisi, what is hell? Hell is just a freely chosen identity built on something else besides God going on forever. Yeah, so if we build our identity, if we build our confidence, yeah, if we look at ourselves, yeah, not based on the way God looks at us, and we let it happen, gitu ya, forever and ever, yeah, that's going to be hell. Yeah, and that's why, gitu ya, camp kali ini, gitu ya, camp yang sangat penting, gitu ya, sebagaimana camp yang sebelumnya juga. Ya, seringkali orang berpikir, gitu ya, knowing yourself is semata-mata soal apa? Soal personality, gitu ya, soal strength and weakness, gitu ya, soal apa lagi? Soal apa? Life partner, gitu, maksudnya saya cocok sama siapa, gitu ya. No. Ya, saya berargumentasi, gitu ya, di dalam sisi opening bahwa the issue of self-identity, ya, is at its root an issue of apa? Heaven and hell. Ya, based on what we build our identity. Siapa yang betul-betul define us will eventually determine kita sebetulnya belong to God atau tidak. Ya, it's not just so much ya about the issue of personality, ya, about the issue of my weaknesses, my strength.
Gitu ya, how do I live my life gitu ya, in the next 30 to 40 years? No. Ya, it's all one package. Ya, whether we are with God or we are against God. Ya, whether we love God or we don't love God. Ya, itu poin yang kedua. Ya, poin yang ketiga apa? Yang sudah saya sebut berulang-ulang kali, gitu ya, mungkin sampai muncrat-muncrat dengan kebaik, dan saya sendiri mungkin sudah sampai bosan, gitu ya, meskipun sangat sulit untuk dilakukan, gitu ya, apalagi sesudah mendengar dua poin ini, ya apa? Not fair. Ya, susah kan ya? Namanya takut kok, jangan takut. Ini namanya takut, susah ya. Emosi itu sangat susah, ya untuk dikendalikan. Ya, do not fear, apa? Tapi what's the solution? Kenapa ya? Kenapa kita nggak boleh takut? Ya, as we know ourselves, as we realize that knowing ourselves, ya, it's all about, gitu ya, or at its root, it's all heaven and hell, gitu ya. Why shouldn't we fear? Why? Because the essence of hell is self-absorption. And when we are fearful, ya, most of the time we are self-centered. Ya, teman-teman bisa membayangkan gitu ya, betapa berbahaya dan betapa menakutkan, ya, betapa tidak ada jalan keluarnya vicious cycle ini. Ya, kita semakin mengenal diri, gitu ya, kita semakin tahu kelemahan kita semakin tahu kalau kita tidak mengenal diri dengan proper, kita mungkin menciptakan rasa dalam diri kita. Ya, tapi waktu kita semakin tahu, kita semakin takut. Ya, kalau kita semakin takut, kita semakin memikirkan diri sendiri, semakin possible untuk menciptakan hell. Ya, the solution is apa? Love. Ya, di kalian kemarin sebut gitu ya, only love. Ya, love to God, ya, love to others will change the fundamental structure of love. Ya, fear and guilt will not change, ya, the fundamental structure of our heart. Ya, that's why gitu ya, salah satu beda utama kekristenan dengan agama lain yaitu ini. Ya, the highest virtue in Christianity is love. Ya, kalau di agama-agama lain gitu ya, fear and guilt is very much part of the religion, but not Christianity. Ya, the highest virtue is love. God wants us to love Him and love others as we love ourselves. Ya, itu sesi yang pertama. Ya, sesi yang kedua apa? Tentang kapita neraka, gitu ya. Kalian mungkin bisa pick sendiri gitu ya, masing-masing. Yang sesi saya nggak usah gitu ya, karena sesi saya nggak ada akhirnya gitu ya. Kemudian kita belajar tentang apa? Self deception. Ya, kita main game. Ya, dan kemudian ada beberapa poin yang Mr. Stephen Haniel Yuwono ya menyampaikan gitu ya di beberapa hari apa ya? Rabu pagi gitu ya, sesudah kita semua dibentuk for one night gitu ya, nggak boleh ngomong gitu ya. Apa poinnya? Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman boleh lihat gitu di notes kalian. Yang pertama apa? That we are not in control. Ya, waktu itu masih pagi banget sih ya. Jadi mungkin jiwa kalian belum ada di sini gitu ya. Kemarin Evan bilang gitu ya, dia bilang di depan bahwa kalau dia melihat gitu ya keseluruhan hidup dia dari awal gitu ya, dia menyadari bahwa he is not in control of his life. Ya, meskipun dia merasa gitu ya, ada banyak choices, ada banyak options, ada banyak privileges gitu ya. But eventually gitu ya, if you really think about it, you are not really in control of your life. But oftentimes gitu ya, dalam hidup kita berpikir atau kita berbuat atau kita bertindak gitu ya, seolah-olah we are in control. Ya, that's self-deception. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang kedua apa? That self-deception gets worse over time as we keep practicing. Ya, ini juga disebut gitu ya, di sesi Coachly gitu ya, di hari Selasa ya. The more we practice gitu ya, sesuatu yang sebetulnya bukan diri kita gitu ya, semakin kita terbiasa, semakin orang lain di sekeliling kita terbiasa gitu ya dengan diri kita yang seperti itu gitu ya, semakin kita self-deceive. Ya, semakin kita tidak bisa membedakan. Ya, yang mana yang sebetulnya diri saya, apakah saya melakukan dengan sincere? Ya, atau sebenarnya saya punya banyak luka. Itu poin yang kedua. Ya, poin yang ketiga apa? Ada yang mencatat atau ada yang ingat? Slide atom tentunya. Apa poin yang ketiga? Hah? The remedy, which is, saya juga lupa sebenarnya. Ya, listen to your community. Ya, as one of the ways that we know ourselves. Ya, tadi Ko Billy juga bilang ya, bahwa one of the ways that we know ourselves is by discerning
Ya, what our close friends say about us. Ya, kalau Billy bilang, find a friend who can wound you. Ya, kalimat yang sangat amat jarang dikatakan, but very biblical. Ya, jangan cari teman yang hanya cuma bisa bersorak-sorai dan bersenang-senang gitu ya. Yang kalau ada atau tidak ada gitu ya, efeknya cuma buat saya joyful atau enggak. Ya, faithful is the wound of a friend. Ya, profuse is the kisses of an enemy. Bitter is the kisses of an enemy. Ya, itu poin yang ketiga ya. Sesudah self-deception, apa sesinya? Knowing our past. Ya, ini poin dimana kita semua menjadi silent, gitu ya. Saya ingat banget juga waktu kita mulai silent, Ewong sama Semung datang, gitu ya. Terus begitu mereka datang, berdua kita nggak boleh ngomong sampai besok pagi, gitu ya. Mereka merasa wow, gitu ya. Kayak mereka baru aja join, gitu ya. Tapi kita pada saat itu kita mulai silent retreat mode, gitu ya. Knowing our past, ya apa yang kita pelajari? Ya ada banyak ya poin-poin yang kita bisa renungkan, ya yang mungkin takes long time for us to actually really think about it and ponder, gitu ya. Tapi beberapa poin gitu ya yang saya catat, yang saya ingat gitu. Yang pertama adalah apa? That we are, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. We are shaped to a certain degree by our past. Ya ini buat kalimat yang sini, ya, I take the liberty to write my own sentence, gitu ya, dari slide ini ya. But we cannot deny it. Ya, we are part and parcel of our past. Ya, certain things in our past happen and it affects who we are now. Ya, might be our family, our friend, ya, our boyfriend, our girlfriend, ya, our husband, our wife, ya, our colleagues, ya, our pet, gitu mungkin maksudnya. Ya, siapa yang punya pet di sini? Candy punya pet di Singapura atau di mana? Oh, Candy bukan cuma punya pulau gitu ya. Punya pet juga ya. Ya, even our pet gitu maksudnya. Interesting ya, itu C.S. Lewis di bukunya Four Loves ya. Dia bicara tentang kasih kan, berbagai jenis kasih ya. Saya skip aja yang pertama karena buat saya sangat tidak menarik gitu, karena dia bagian pertama dia tulis love to pets and animals gitu. Saya nggak ngerti juga ini kayaknya konteks Europe gitu ya, di Asia ini tak terlalu ini. Ya, but that's point number 1 ya. Point number 2 apa? Ya, we are, tadi kan yang pertama apa? We are shaped to a certain degree by our past. Yang kedua, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Our past affects the way we look at ourselves, the way we present ourselves to others, and therefore our knowledge is to a certain degree. Ya, apa yang terjadi pada kita di masa lalu, ya, itu mempengaruhi bagaimana kita melihat diri. Am I really that good? Am I really like that? Or I think I'm quite bad after all the things I have gone through. Yeah, and it also affects the way we present ourselves to others. Yeah, because we think about ourselves in a certain way, therefore we think atau we present ourselves in a certain way, and therefore it affects our self-knowledge, gitu ya. Dan poin yang terakhir gitu yang Coach dibawakan, gitu ya, kita diminta untuk unmask our false self. Yeah, we are asked to search ourselves. Yeah, therefore we had the silent retreat mode. Ya, kita diminta to be still. Ya, kita diminta to be quiet, ya, to look at ourselves, ya, to search ourselves, to look deep within and pray to God. Ya, itu sesi yang keberapa ini ya, knowing our past? Saya udah lost count keberapa, 4 ya? 3. Kalau kapsul itu menjadi 4 ya. Oke. Ya, sesi berikutnya apa? Signature sin. Ya, Coach juga bilang gitu ya di akhir daripada slides dia. Ya, bahwa salah satu aspek pengenalan akan diri adalah kita mengenal dosa pribadi kita. Ya, dosa-dosa yang adalah karakteristik kita. Ya, atau sebutannya adalah signature sin. Ya, salah satu banyak yang berperan di ruangan ini, gitu ya. Bukan ada peperangan rohani gitu, tapi juga ada peperangan fisik gitu ya, peperangan jasmani gitu ya. Literal fight. Ya, salah satu quote yang menurut saya bisa menyimpulkan gitu ya dari Michael Mangis, bukunya Signature Sins. Jadi dia mengatakan apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Most of us are not tossed about by temptations like winds from every direction. Few people are tempted one day by drunkenness, and the next day by sexual immorality, and the next day by stealing or violence or sloth. We do not sin at random. Our sin takes a consistent and predictable course.
Kristen dosanya, jenisnya nggak banyak-banyak banget. Ya itu saja. Ya, itu yang disebut sebagai signature sin. Ya, so one of the ways that we know ourselves is by knowing gitu ya, kita paling prone ya terhadap temptation apa. Ya kita ekor kita paling goyang. Ya waktu kita digoda dengan apa? Ya teman-teman tahu ya. Anjing kalau misalkan lagi happy gitu ya, atau kalau mau dikasih makan gitu ya, saya nggak tahu sih. Saya nonton film gitu ya, nontonnya kan anjing kan? Bener ya, kalau misalkan mau makan gitu katanya ekornya goyang-goyang gitu. Dia suka semua makanan. Ya. So one of the ways that we know ourselves is by apa? Knowing our signature sin. Ya dosa-dosa yang ada patternnya yang kita lakukan terus-menerus. Ya, kita kemudian diminta gitu ya untuk menganalisa diri kita dengan melihat enneagram, ya, list of 9 different kinds of sins, ya, yang kita manusia pada umumnya sering tampil. Ya, dan kemudian sesi berikutnya sesi 5 ya oleh Kobili ya bahas tentang apa? Self-esteem. Ya, apa poin yang kita pelajari gitu ya? Kalau dikasih summary mungkin bisa dibuat juga gitu ya. Ada banyak poinnya, tapi benar-benar summary-nya apa gitu maksudnya? Ya, salah satunya gitu ya, we live in apa? In a worldly competitive spirit. Ya, in one extreme gitu ya, ada orang-orang yang hidup di dalam kompetisi, ya, sepanjang hidup. Ya, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, apalagi kita di Singapura ya, meritokrasi. Ya, it's very very normal, very very acceptable gitu, to compare ourselves with others. Ya, and therefore gitu ya, mau dibilang gitu ya, either orang itu jadi apa? Superiority complex atau inferiority complex. Ya, superior complex when you compare with other people and you find that you're actually good enough. There are actually so many people that are below you. Ya, mungkin jadi sombong, gitu ya. Jadi tidak bisa mengenal diri dengan tepat, menilai dirinya lebih tinggi daripada seharusnya dan seterusnya dan sebagainya. Tapi juga, ya di sisi satu lain bisa jadi apa? Inferior complex. Ya, salah satu poin yang Kobi sampaikan kemarin ya, orang yang minder, ya, orang yang low self esteem. Ya, adalah orang yang apa? Congkak. Ya, kenapa? Kenapa orang yang minder adalah orang yang congkak? Karena dia merasa dirinya seharusnya lebih baik daripada kondisinya pada saat itu. Ya, atau dengan kata lain gitu ya, orang yang low self esteem, yang minder, tidak bisa mengapresiasi God's grace in their lives because they think that God should give him or her more than what he or she has. Ya, tapi di sisi lain gitu ya, nah, mungkin ada orang-orang yang kompetitif gitu ya, mungkin ini jenis orang-orang yang melankolis, ya, kolerik gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, ini generalisasi gitu ya, nggak semuanya seperti itu gitu ya. Di sisi lain ada orang-orang yang mungkin lebih pragmatis, lebih cuek gitu ya. Kemarin Kobi bilang itu another extreme. Ya, orang-orang yang tidak peduli sama sekali gitu ya dengan apa yang orang lain katakan ya. Teman-teman ingat gitu ya, kemarin apa ilustrasinya Kobi lagi jalan-jalan sama temannya, kemudian dia jatuh, ya. Saya kayaknya nggak bisa lanjutin jalan-jalan. Dia bilang, saya nggak apa-apa gitu ya, nggak pergi ke supermarket gitu ya kalimatnya. Waktu saya dengar kok nggak nyambung kalimatnya. Terus saya baru mengerti gitu ya, benar juga ya. Terus saya jadi refleksi, yang mewah gitu ya. Atau lebih tepatnya gitu ya, di sisi lain, di ekstrimnya ada orang-orang yang autis. Ya, live in his own world, don't care about what other people say. Ya, mungkin semua orang gitu ya, kalau misalkan melihat orang itu masuk ke dalam ruangan gitu ya, mungkin udah berketawa dalam hati gitu ya, mungkin ngomongin di balik orang itu gitu ya. Tapi mungkin orang itu gitu ya masuk ke dalam ruangan, gitu ya, asik kayak dia diterima oleh seluruh dunia gitu ya, kayak semua orang pengen menginginkan dia gitu ya, sama sekali nggak ada kepekaan. Ini orang-orang yang autis, ya. Kemudian Kobi bilang apa? We shouldn't build ourselves, ya, our identity on the basis of competitive spirit, nor apa? Kecuekan atau ignorance, ya, but our true significance, ya, the true significance of self is found where? Nah, ini crystal point, ya, kalau teman-teman miss everything gitu ya daripada sesinya Kobi ini, which is very sad kalau misalkan kalian seperti itu gitu ya, don't miss this one. Ya, our true significance of self is found where? Given by God through Christ, precious. Ya, kalau saya boleh sharing dikit gitu ya, ini kalimat ini gitu ya, saya udah dengar dari tahun 2004 waktu saya pertama kali masuk Indonesia ya.
Ya kemarin waktu saya dengar Bobby menyebutkan kalimat ini, gitu. Ya saya bisa melihat ada so much peace. A person who really knows his identity, gitu. Ya kalimat sangat sederhana, Kristus mati bagi saya. Mungkin kita setiap minggu dengan kalimat itu. Ya mungkin setiap KKL kita dengan kalimat itu. Ya but the question, kita bisa nggak sebut kalimat itu dengan very very peaceful? Like we really know in our heart, nothing else matters. Yeah, but the blood of Christ who has paid my sins and therefore made me his son. Yeah, our true significance is given by God through Christ's precious blood. Yeah, but it doesn't stop there. Ya, Komini juga berargumentasi bahwa our identity is found where? Atau we have true significance when what? When we do our calling. Ya, therefore gitu ya, pengenalan akan diri sama sekali tidak bisa dilepaskan daripada God's calling for us. Ya, kalau misalnya kita fokus gitu ya, to know ourselves gitu ya, maybe then we become narcissistic gitu ya, self-centered again gitu. Ya, semuanya harus dilihat gitu ya, di dalam gambaran yang lebih besar, yaitu Christ-likeness and fulfilling God's calling for us. Ya, in the kingdom of God. Ya, kemudian Komini ngomong apa? Tentang pentingnya growth daripada community. Ya, we need to have a need-based apa? Service or ministry. Ya, jangan jadi orang autis gitu ya, yang tidak melayani atau yang melayani tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, we need to be among the community for us to be able to know ourselves and know our calling. We need to know ya the particular place that God has given for us in the community and in the world, so that we can build His kingdom. Ya, bukan jadi Superman ya yang mau melakukan semuanya, melakukan segala sesuatu. Ya, apa namanya? Itu apa? Juru selamat kompleks apa namanya? Messiah kompleks. Wanna do everything. Savior kompleks, ya, Messiah kompleks. Ya, itu sesi self esteem ya. Kemudian kita akan apa? Sesudah sesi self esteem, workshop ya. Ya, teman-teman bisa lihat catatan teman-teman sendiri gitu ya. Hari ini kita bahas apa? Sesi tadi pagi. Ya, lukewarm and hypocrisy ya, timeline membawakan ya, ada beberapa kalimat yang kristal ya, aku udah ketawa-ketawa gitu ya, karena kita mengharapkan timeline untuk berbicara lebih banyak gitu ya, tapi seperti biasa gitu ya, yang berbicaranya sangat berbobot gitu ya, tapi seringkali poin-poin yang kita harapkan tersampaikan tidak tersampaikan gitu ya, tapi anyway kita udah terus juga setiap kali gitu ya. Gitu ya. Ya, dua orang yang dipakai Tuhan ya seperti itu. Ya, poin yang pertama gitu ya, saya mikir-mikir ya, apa ya sambalnya gitu ya, gak kapok juga kan maksudnya. Sampai dari sisi yang penuh dengan cerita dan penuh dengan joke itu gitu ya. Yang pertama gitu ya, mungkin ini juga lucu gitu ya. Quote yang saya ingat gitu ya, apa? Life is not an equilateral triangle gitu ya. Teman-teman yang nggak ikut sesinya dia ya, too bad gitu ya. You should have come earlier ya. Saya jelasin gitu ya. Nah, gimana? Poinnya gimana? Life is not an equilateral triangle. Ya, dalam kaitannya antara relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama atau dengan enemy. Fokus daripada hidup kita harusnya adalah Tuhan. Ya, tadi bukan sesama ya, tadi siapa? Enemy ya. Beda ya, sesama dengan enemy beda ya. Ya, meskipun enemy itu subset of sesama gitu maksudnya. Ya, tapi tadi penekanannya adalah apa? Ya, relasi antara kita dengan Allah ya has to take the biggest portion. Ya, dari Mazmur 57 gitu ya, tadi saya hitung hampir sekitar 9 ayat ya berbicara gitu ya, Daud mengutarakan tentang keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Ya, not so much talking about ya the enemy gitu ya, not so much talking about what God will do to the enemies, to his enemies, but about him and his God. Ya, I am safe under the shade of your wings. My heart is steadfast, my heart is steadfast. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tambahnya ngomong apa? The essence of prayer is apa? Ya, ngomong kali. Terus saya buat sendiri. Saya berhalusinasi dan schizofren gitu ya. Apa? Dia bilang apa? Essence of prayer is God changes us. Ya, not so much changing them, our enemies, not so much apa? Changing the situation. God changes us first and foremost. Ya, dan kalau misalkan kita lihat gitu ya dari apa namanya struktur daripada Mazmur 57 gitu ya, teman-teman ingat ya,
Tadi orang-orang yang ada di depan, some evil and some good gitu ya. Ya, gimana strukturnya? What is at the core of the psalm? Apa? Exalted, oh God. Ya, atau dengan kata lain gitu ya, seperti tanggal yang tadi ngomong ya, true growth must come from the center of all, which is the exaltation of God. And when we know that we should exalt God, and that is our ultimate goal in life, yeah, then we can grow. Then we can know ourselves properly. A very important perspective. A very important perspective. Ya, kemudian ditutup gitu ya, ada pertanyaan dari Ocu, ya, gimana pertanyaannya? Ya, how to know whether our souls are alive or not? Ya, karena di bagian akhir daripada Mazmur 57 itu disebut apa? Ya, awake my soul. Daud berdoa kepada Tuhan ya, dan juga berkata kepada diri, awake my soul, awake. Ya, awake heart and life. Bangunlah hai jiwaku, bangun. Ya, bangun. Ya, kemudian kata lain ngomong apa? How do we know if we are alive in God? By ya, teman-teman jangan main-main. Kalau ada orang diminta berdoa, ya teman-teman bisa mengukur seberapa jauh orang itu benar-benar mengenal diri dan mengenal Tuhan. Simply dari kata-kata doanya. Saya kadang-kadang gitu ya, suka takut juga gitu ya. By the way, salah satu idol saya juga gitu ya, I think possible idol is yaitu Mr. Kobe itu tadi yang di depan gitu ya. Ya, saya suka takut gitu karena saya sharing di sesi vulnerability gitu ya. Salah satu insecurity saya gitu ya, waktu bertemu dengan para senior-senior gitu ya. Ya termasuk juga pada saat ini juga ada Coach Lee, saya tahu dia bersembunyi di balik yang itu gitu ya. But it affects gitu maksudnya. Kemarin saya waktu itu sesinya Kobe gitu ya, saya juga nanti Kobe minta saya komen apa nggak ya. Kobe minta saya yang itu kan dia tanya akhirnya kan, apa Mike atau Ian gitu maksudnya saya mulai takut gitu. Saya gimana kalau misalkan saya kelihatannya jelek, gimana kalau misalkan saya kelihatannya nggak spiritual gitu ya. Juga begini gitu ya, sepanjang sisi dia kemarin, kalau misalkan Kobe minta gue berdoa, gue mau apa gitu ya, kalau misalkan dia nanti gitu. Ya, akhirnya dia nggak berdoa sih. Hari ini gitu ya, saya udah lebih more secure gitu ya, karena ada kejadian dengan Tang Layong tadi saya tadi udah ceritain gitu ya di grupnya more gitu ya, dan saya merasa much more secure ya, I know myself much more this year than before gitu ya. Saya sama sekali nggak pernah mikirin gitu ya, hari ini Kobe minta saya berdoa atau enggak dan sebagainya. Akhirnya dia minta saya berdoa gitu ya. Saya waktu berdoa saya udah lebih lega dan lebih lepas gitu. But yeah, the content of our prayer it tells how much we know God and we know ourselves. Ya, kemudian apa sesi yang terakhir? Holistic growth ya, sesi yang super panjang. Ya, sesi yang super banyak poinnya. Ya, apa yang kita pelajari? Apa yang teman-teman ingat? Ya, the consequence of not growing adalah apa? Ada banyak ya. Apa aja? Yang pertama, security. Apalagi? Ya, guilty feelings. Apalagi? Kenapa ya? Kenapa kita kalau nggak grow bakal bored gitu? Kok pilih ngomong? Ya, karena kita expect ya sekitar kita yang berubah. Ya. Karena kalau kita nggak berubah ya gitu-gitu saja kan maksudnya. Ya. Saya waktu tadi dia ngomong itu saya lumayan bersyukur sih karena terus terang ya saya nggak pernah bosan gitu maksudnya datang ke camp USS ya. Ya, meskipun sudah 10 kali juga maksudnya wow 10 kali tapi lumayan lah ya. Gak banyak-banyak banget gitu ya dibanding mungkin Coach Lee gitu ya. Ya sudah berapa kali gitu ya ikut camp gitu ya. Ya apalagi efek daripada not growing apa? Become burdens for others because we don't keep growing. Ya we keep nagging people. Ya we keep coming back to apa? The same person, the same counselor, the same PKTB. Ya with the same issues ya over and over again. Ya, we never grow. Ya therefore become burdens. Ya apalagi kemudian poin yang dibahas. Ya apa yang Alkitab katakan tentang growth. Ya apa aja? Karakteristik daripada orang-orang yang bertumbuh ya menurut Alkitab. Ya from strength to strength. Ya orang yang melayani Tuhan gitu ya, semakin lama punya spiritual strength yang semakin besar. Ya semakin lama ya ada pressure dari luar, pressure mental, pressure spiritual, semakin lama semakin kuat. When those people grow.
Ya saya terus terang bersyukur gitu ya, karena hari ini dengan tentang early growth, ya mungkin teman-teman bisa mengkonfirmasi gitu ya, terutama teman-teman yang dekat, tapi saya bersyukur karena saya merasa sangat bertumbuh. Ya saya ingat banget gitu ya, tahun lalu gitu ya, waktu saya ikut camp gitu ya, saya kayak maybe 85.7% of the camp lah, 85% lah, saya suka lebay. Ya 85 lah dulu. 85% gitu ya, of the camp saya stres banget. Ya, but in this camp gitu ya, saya ingat banget ya, waktu camp tahun lalu saya suka susah tidur gitu pas malamnya. Ya, terus kemudian saya kebangun sebelum alarm berbunyi, ya itu kadang-kadang stres gitu. Kalau kalian belum tua enough untuk mengalami stres dan depresi gitu ya, suatu tanda depresi adalah kalian kebangun sebelum alarm berbunyi. Ya, apalagi kalau kalian sambil bangun ya beberapa detik sebelum alarm berbunyi. Ya, itu tanda depresi berat gitu ya. Because your body already know that you want to wake up and you are scared ya, untuk menghadapi. Saya mau apa tadi ya? Saya mau apa ya? Saya lupa. Tahun lalu campnya. Ya saya bersyukur karena camp tahun ini gitu ya, saya terus terang ya, para panitia dan para peserta gitu ya, saya banyak tiduran. Ketidurannya nggak di sini ya, nggak di sini gitu ya. Lumayan kan, paling nggak meniskari pembicaranya. Ya saya ketiduran banyak di kamar gitu maksudnya. Saya mikirin ya. Tadi malam saya nggak tahu mau bicara apa hari ini. Gitu ya, saya stres banget ya. Saya baru tahu bicara apa waktu saya duduk di sana. Kalau teman-teman ingat gitu ya, saya sudah barbecue gitu ya, saya baru habis berdoa dan kemudian Tuhan bilang ya mungkin ini nggak bisa ngomong ini gitu maksudnya. Ya, kan hari-hari sebelumnya gitu ya, saya bikin bicara apa ya, akhirnya tiduran gitu ya. Terus Ocu ketok-ketok kamar saya yang dibuka gitu ya, bilang berapa ini? Pagi atau malam gitu ya, saya benar-benar not in touch gitu ya. Katanya happy. Felt that what gave you growth. Ya, apalagi karakteristiknya? Ya, kalau datang ke lembah baka akan apa? Ya, menjadi sumber mata air. Ya, membawa kebahagiaan di lembah baka. Ya, di situasi dan kondisi yang suram, ya, yang menyedihkan, ya, kehadirannya menyegarkan. Ya, apalagi? Semakin bersinar hidupnya, apalagi? Ya, bisa relax. Ya, we can be relaxed. Why? Because Tuhan yang memberikan. You can be relaxed. Ya, mungkin teman-teman take this lightly gitu ya, being relaxed. Ya, teman-teman mungkin take this lightly. But if you really have work, and you will work in the future in Singapore, you're gonna find in the workplace there are so many people live in fear, work in fear. Every single day live fearing that they will not be able to get that job again. Okay, tomorrow or the next month. Ya, dan seterusnya apa? Perfection is progress. Ya, tadi apa sesudah sesi kobili si Amor bilang ke saya gitu ya, aduh kok stres nih kok sesudah sesi kobili saya merasa saya kurang bertumbuh. Ya, saya merasa saya harusnya bisa bertumbuh lebih banyak, tapi kok saya merasa kurang bertumbuh. Ya, saya bersyukur gitu ya, kan kobili bahas poin itu gitu ya. Di Filipi pasal yang ketiga gitu ya, barang siapa yang sempurna, mereka merasa dirinya tidak sempurna gitu ya. Exactly, Amor, gue bilang, maybe that's a sign that you grow. You don't grow, ya. Hibernating orang yang bertumbuh itu hibernating. Ya, apalagi we need to be able to apa? Reconcile our past. Ya, dan seterusnya. Oh, belum keluar ya poinnya ya? Oh iya. Ya bagus lah ya, kalian lihat dulu sekalian gitu kan ya. Apalagi poin berikutnya? Ya, kita membahas itu kan modal aspeknya orang Belanda yang namanya sulit disebut itu. Ya, Doyowerdian ya, modal aspek ya. Doyowerdian. Oke, ini bukan masih. You don't even know if you can pronounce it correctly. Ya, apa poinnya? What's the point? Ya, hidup kita ada banyak aspek. Ya, aspek bisnis yang berkaitan dengan iman, confession, ibadah, worship. Ya, ada aspek apa lagi? Ethical, ya, self-giving love, judicial, aspek apa? Aspek rights and responsibilities, ya, aspek apa lagi? Estetik, ya. Kita harus bertumbuh dalam aspek estetika juga. We have to be able to appreciate arts, appreciate beauty,
Ya, appreciate goodness in creation and in all things. Ya, apalagi dari segi ekonomi, ya bagaimana kita mengatur keuangan kita dan seterusnya. Ya, seringkali orang Kristen timpang. Ya, hanya bertumbuh dalam satu aspek, ya, karena ditekankan hanya itu dan itu saja, gitu ya. Akhirnya jadi timpang. Ya, makanya itu pentingnya holistic growth. Ya, atau kalau Pak Billy lebih prefer pakai kata spiritual. Ya, even though holistic and spiritual both have negative connotation. Ya, dia bilang apa? Jadi intinya all aspects must grow. Ya, there isn't actually any priority. Ya, we really have to grow in all aspects at the same time. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman belum pernah mengalami gitu ya, tapi saya di awal-awal bertobat gitu ya, saya benar-benar merasa saya hanya mengembangkan aspek pistis saja. Ya, saya dulu waktu saya pacaran pertama kali gitu ya, saya hampir nggak pernah pergi jalan-jalan sama pacar saya. Ya, kalau saya pacaran sama pacar saya ajak pacar saya untuk ikut PI di gereja saya. Ya, saya bilang sama pacar saya, ngapain jalan-jalan di taman? What for? Ya, pohon-pohon tidak merupakan Injil gitu ya. Yang jatuh dalam dosa adalah manusia gitu. Buat apa gitu, kita buang-buang waktu gitu. Kita harus terus jalan dalam kairos dan seterusnya. Ya, akhirnya putus ya. Kan kredit ya. Because I don't grow holistically. And God created us holistically. In all aspects, God wants us to grow. Kita bukan platonis, kita bukan orang Greka yang percaya, ya, spiritual, ya, roh itu lebih penting, lebih tinggi, lebih berharga daripada yang jasmani, yang kelihatan, daripada body. Ya, kita percaya gitu ya, setiap kali ke gereja teman-teman menyebut apa pengakuan? Ya, aku percaya pada gereja yang kudus dan am. Pengakuan besar, kebangkitan itu. We believe in the goodness of the body, in the goodness of creation. Ya, apalagi poin yang terakhir itu maksudnya yang kita nggak boleh lupa, the goal of spiritual growth atau holistic growth is. Ya, jadi kalau misalkan habis camp ini gitu ya, kita semua jadi fokus ke diri kita. Ya, cuma mikirin diri kita, ya, become self-centered gitu ya. Then we are in a totally wrong direction. Ya, our direction is one, Christ-like. Ya, to be Christ-like. If we become Christ-like, we know our content. If we become Christ-like, we know our talents, our skills. Ya, our portion in our ministry and in the kingdom of God in the world. Ya. And God gives apa? Growth through means of grace. Ya, apa aja means of grace-nya? Prayer, ya, confession, solitude, ya, paling nggak satu poin gitu ya kita bisa bawa pulang, kita bisa ingat-ingat gitu ya, bahwa the camp shouldn't stop here and shouldn't stop tomorrow. Ya, nothing is accomplished without discipline. Ya, saya sebagai staff really hard to be disciplined. Ya, karena saya nggak punya jadwal tidur yang tetap, ya, dan juga tempo bangun gitu ya. Maybe as you can all witness juga, saya kalau misalnya pagi-pagi kayak suka telat gitu, semua kita ngomong gitu. Sebenarnya saya suka duduk di sana gitu ya. Saya baru ngomong, oh nggak lagi. Ya. Ya, we need to be disciplined. Ya, we need to do means of grace. Ya, tadi tangannya bilang apa? Every single day, when he starts his day, apa yang dilakukan pertama kali? He opens the Bible without fail. Without fail. Ya, kalau teman-teman juga dengar gitu ya sharing dia, every single week he finishes one book. Every single week. Ya, kita bilang gila, 1 tahun aja gitu ya. Kita mungkin beberapa buku sih yang kita sentuh gitu ya. Tapi nggak ada yang kelar gitu. Ya, kita semuanya skim tuh gitu ya, juga nggak ada yang kita sentuh. Udah ya. So we can go home and be at peace. Gak malam ini ya, kalau malam ini stres gitu ya, dipancing gitu ya. Aku lainnya besok gitu. Ya teman-teman, saya pengen menutup gitu ya sesi daripada camp kita gitu ya. Atau
atau keseluruhan daripada rangkaian acara kita dengan satu topik. Ya, topiknya judulnya adalah ini ya, berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan. Ya, to pray and to wrestle with God. To pray and to wrestle with God. Jadi kita ulang sama-sama ya. Apa topiknya? 1, 2, 3. To pray and to wrestle with God. Kita sama-sama buka dari Kejadian pasal 32. Kejadian pasal ke-32. Teman-teman kalau ada versi ESV, ya kita baca sama-sama versi ESV-nya. Ya, paling standard, ya, English Standard Version. Genesis chapter 32 verse 22 to 32. Ya, Genesis chapter 32 verse 22 to 32. Tentang apa ini? Jacob wrestles with God. Yakub bergumul dengan Tuhan. Ya, bagian firman Tuhan yang saya percaya gitu ya, kita semua pernah membaca, ya, atau paling nggak kita pernah dengar dari orang yang khotbah atau bercerita di sekolah minggu gitu mungkin atau di gereja. Ya, kita sama-sama baca ya. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, ya, supaya kita nggak ngantuk gitu ya, dan kita menghargai firman Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Ya, kita baca versi ESV. Saya akan bacain bagian naratornya atau narasinya. Ya, teman-teman yang mana? Yang non narator. Ya, yang non narator. Ya, saya bagian narator, teman-teman non narator. Tuhan berbicara kepada kami. Ketika kami membuka firman Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja ketika firman Tuhan dibuka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. The same night he arose, he here meaning Jacob, and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 children, and crossed the ford of the Jabbok. He took them and sent them across the stream, and everything else that he had. And Jacob was left alone. And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the day. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." and he said to him, "What is your name?" and he said, Jacob. and he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked him, "Please tell me your name." but he said, "Why is it that you ask me your name?" and then he blessed him. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, For I have seen God face to face, and yet my life has been delivered. The sun rose upon him as he passed Penuel, limping because of his hip. Therefore, to this day, the people of Israel do not eat the sinew of the thigh that is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip on the sinew of the thigh. This is the word of the Lord. Ya, teman-teman boleh dulu. Ya, teman-teman ingat ya, ceritanya tentang apa ini? Yakub bergumul di hadapan Tuhan. Ya, kalau teman-teman baca perikop sesudahnya berbicara tentang apa? Yakub bertemu dengan Esau. Perikop sebelumnya ngomong tentang apa? Yakub mempersiapkan dirinya ketika dia akan bertemu dengan Esau. Ya, Yakub pada saat ini sedang ketakutan. Ya, dia takut kenapa? Ya, karena dulu dia mengambil hak sungai Esau dan kemudian mengambil berkat daripada Ishak ya untuk si Esau ya diambil. Dan sejak saat itu dia melarikan diri ke rumah Laban, ya saudara daripada siapa? Rebeka, ya mamanya daripada siapa? Yakub. Ya, dan sejak saat itu belum pernah ketemu lagi, ini baru banget ketemu lagi. Ya, berapa lama Yakub wrestles, Yakub pray, Yakub bergumul dengan Tuhan? Berapa lama menurut perikop ini? Semalam. Almost the whole night. Ya, sampai di akhirnya gitu ya. Siapa yang udah mau pergi? Ya, ini kita percaya gitu ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar teologi gitu ya,
Yakub ini bertemu dengan Theophany. Theophany adalah Allah Tritunggal pribadi kedua, ya, yang menunjukkan dirinya dalam bentuk yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Ya, atau dengan kata lain, gitu ya, kita percaya kemungkinan besar, gitu ya, ini adalah Kristus sendiri. Ya, kalau teman-teman baca, gitu ya, Allah disebutnya a man wrestled with him, ya kan? Tapi di akhir disebutnya apa? I have wrestled atau I have seen God face to face and I have been delivered. So is this guy a man or a God? Apa? Oh. Yeah, and we know, gitu ya, from our doctrine that Christ is both God and man. Men, ya kalau teman-teman melihat perikop ini, gitu ya, dan teman-teman gak benar-benar mengerti, gitu ya, apa yang terjadi pada diri Yakub. If you don't put yourself in the shoes of Jacob, you will not understand the significance of this particular passage. Ya, kita harus membaca, gitu ya, keseluruhan daripada kisah Yakub, kita baru mengerti ini bagian yang sangat krusial. Ya, this is a very very important juncture, ya, in the life of Jacob. Ya, kalau teman-teman ingat, gitu ya, Yakub atau Yakub itu Jacob, Yakub, Jacob. Ya, Yakub atau Jacob itu anak siapa? Siapa anaknya Yakub? Ya, ada 12. Ya, kemudian 12 anaknya itu nanti akan menjadi 12 suku Israel. Ya, siapa papanya Ishak? Abraham. Allah pertama kali memberikan janji kepada umat pilihannya melalui siapa? Abraham. Ya, berkali-kali kalau teman-teman baca, gitu ya, nanti di kitab Ulangan, gitu ya, kitab sesudah Keluaran, gitu ya, terus disebut berulang-ulang. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, kalau teman-teman benar-benar melihat, gitu ya, hidup Yakub, teman-teman baru bisa mengerti, gitu ya, the significance of this passage. Ya, kalau teman-teman tidak mengerti, gitu ya, kondisi hidup Yakub, gitu ya, sebelum dia bergumul dengan Tuhan, teman-teman tidak akan mengerti. Ya, teman-teman mungkin baca, gila ini ngapain banget, gitu ya, orang ngapain, gitu ya, wrestle, gitu ya. Ya, wrestle by the way bukan WWF, gitu ya. Ya, this is most likely metaphorical, gitu, maksudnya ya mungkin bisa physical juga, gitu ya, dia betul-betul limping, gitu maksudnya. Tapi kalau teman-teman baca, gitu ya, kisah Yakub di bagian-bagian sebelumnya, ya, teman-teman akan mendapati bahwa Yakub adalah seorang yang penuh dengan kepahitan. He is a bitter man, a man full of bitterness. Ya, paling enggak, gitu ya, kemarin malam saya persiapan. Ya, ada 3 kepahitan Yakub. Ya, yang pertama, ya, saya perlu contekan saya di handphone. Ini bukan cek WhatsApp, ya, meskipun udah nyala di maksudnya data plan. Yang pertama apa? Kepahitan terhadap apa? Keluarga inti. Ya, kalau teman-teman ingat, gitu ya, siapa yang lebih di-prefer sama Ishak untuk mendapat? Ya, Esau. Ya, kalau teman-teman baca dengan teliti, gitu ya, Esau itu disukai banget, ya, sama ayahnya Ishak. Why? Kalau teman-teman baca, waktu kemarin saya baca dan mendapatnya ini, saya juga shock, gitu. Ya, karena dia berburu, exactly. Because Isaac likes the food that Esau gives to him. Ya. Maka Esau lebih disukai dan dicintai sama papanya Yakub daripada dia. Dari sejak kecil, dari sejak awal hidupnya. Ya, di dalam keluarga udah ada pilih kasih. Ya, meskipun, gitu ya, kita ngomong mamanya Yakub, siapa namanya? Rebeka, ya, sangat mengasihi Yakub. But still in the very very beginning, ya, dia tidak pernah merasakan cinta kasih daripada papa. Ya, kalau misalkan teman-teman udah cukup tua, ya, I believe you are not, ya, except maybe some of us, some of them. Teman-teman akan mendapati, ya, keluarga itu take so much effect, you know. Family brings so much effect, you know. Ya, saya nggak pernah bisa lupa, ya, pengalaman saya pribadi, gitu ya. Waktu saya kelas SMA 2, papa saya sendiri mengusir saya keluar dari rumah. I can never forget it. Can never ever forget it. Ya, sampai kemudian, gitu ya, saya bawa mobil papa saya, padahal saya belum punya SIM.
Saya pergi ke Plaza Senayan, hampir di kantor polisi gitu ya. Waktu teman saya bilang, lampu merah gitu ya, saya ingat. I remember so well because it was very bitter. I never really had a very good relationship with my dad, and so do other people in my family members, in my family. Ya, tapi saya merasa gitu ya, kok saya dikirim ke US. Ya. Kemudian pas SMA 3 gitu ya, saya mau kuliah gitu ya, saya sudah diterima di 2 university di US. Ya, lama-lama saya nggak punya cukup duit. So I have to choose between NUS or NTU. Ya, karena dua-duanya memberikan scholarship. I cannot go to the US, but my brother can go to the US. Ya, saya ingat banget gitu ya, sampai sekarang gitu ya, kalau misalkan saya lihat apa namanya, lemari pakaian gitu ya, even until today ya, di rumah saya di Tongguan gitu ya, masih ada beberapa baju koko saya. Ya, kalau teman-teman ingat ya, saya suka pakai baju Stussy ya. Stussy yang hitam, agak kebesaran kalau saya pakai. Saya suka kebesaran juga ya, kalau pakai baju apapun gitu. Itu baju koko saya gitu. Adik saya gitu ya, karena dia cewek dan anak ketiga, selalu mendapatkan barang yang baru ya. I am almost always ya, dapat barang koko saya. Almost always ya. At that time saya nggak ngerti, I couldn't reconcile ya. I don't feel that my dad really loves me, really cares about me. Ya, at the same time saya punya banyak achievement juga di sekolah. Saya merasa well accepted by my teachers, by kepala sekolah gitu ya, dialamaskan di sini, tapi saya juga and that affects a lot. Ya, sampai saat ini ya, sampai hari ini ya, saya susah banget untuk trust ya, orang yang diktator atau otoriter. Karena papa saya sangat otoriter. Until today, kalau ada orang yang otoriter, saya langsung ya, antena saya naik. Ini orang mau apa ya? Ini orang mau manipulasi gitu. Ya, pasti purely bukan karena salah papa saya gitu. Pasti gitu. But one of the things yang mempengaruhi saya itu. And Jacob is like that from the very beginning. Dan siapa satu-satunya orang yang mengasihi dia? Mamanya. Ya, dan mamanya minta dia untuk apa? Mencuri berkat dari Esau. Ya, padahal Yakub hilang tuh. Ya, tapi badan gue nggak berbulu. Ya, bau gue sama dia beda ya, ini lebih harum. Ya kan biasanya di rumah kalau kalian baca gitu ya, Yakub suka di rumah. Ya, quiet. Is a quiet person, likes to be at home. Sedangkan Esau suka pergi berburu. Ya, mamanya mengajarkan dia, you should, ya nanti gampang lah, gue masakin. Ya, kemudian pakai apa? Bulu domba ditempel-tempel gitu ya. Terus pakai jubahnya gitu ya. Makanya waktu dicium sama Ishak gitu ya, Ishak mencium, oh ini bau si Esau, bukan baunya. Ya, sesudah mencuri ya kesulungan daripada Esau, apa yang dilakukan? Ya, kemudian Esau tahu, Esau balik. Ya, kemudian mamanya bilang apa? Kamu harus kabur. You have to go. Go to siapa? Laban. Laban itu siapa? Ya, kakak daripada Rebecca. Ya, saya nggak tahu ya, teman-teman pernah baca atau enggak? After that, kita nggak pernah mencatat Yakub bertemu dengan Rebecca lagi. Since that point in time, probably, most likely, Jacob has never met his mom anymore. Can you imagine? Being rejected by dad, not being liked by dad, now you make troubles with your brother wants to kill you. Now your mom tells you to go, because you cannot live here anymore. And at the point in time, kalau orang pergi gitu ya, bukan kayak di sini gitu ya, bisa naik MRT gitu ya, kemudian keluar masuk camp gitu ya, sekarang saya menegur beberapa dari kalian gitu ya, dan mungkin saya mengenaknya keluar masuk camp, beberapa dari kalian peserta camp terganggu gitu maksudnya, karena keluar masuk camp gitu maksudnya, as if ini no scope gitu maksudnya, kita bisa pilih sesi-sesi yang kita mau dan sesi-sesi yang bukan gitu maksudnya. Ya kita kalau di gereja nggak berani gitu kan, ya, tapi kita di sini berani gitu, kita bilang tapi gereja itu anggota tubuh Kristus, ya, inkonsisten, sesat, hipokrit, ya. Tobat. Ya, mungkin nggak pernah ketemu lagi gitu, sama orang itu. The one person that cares and loves you. Ya, saya nggak pernah kebayang gitu ya, kalau saya nggak pernah ketemu sama saya lagi.
Kalau saya nggak ketemu papa saya, oke, I'll be sad, but I'll not be desperate and devastated. But if I don't meet my mom again, my mom loves me so much. Waktu saya diusir dari rumah itu, mama saya marahin papa saya. Sekarang juga telepon dia, kamu minta maaf sesudah kamu melakukan itu, ya, dan minta dia pulang. My mom loves me. So I can imagine being rejected by that, and your mom asks you to live, and maybe you never get to meet her again. Ya mungkin di usia yang kita latih yang kepahitan yang pertama, ini the first gitu. Ya kepahitan yang kedua, ya kalau teman-teman pernah baca ya kisah daripada Yakub, ya dia ada kepahitan ketika dia pergi merantau ke tempat siapa? Laban. Ya teman-teman bayangin ya, sudah ditolak di rumahnya sendiri, papanya tidak mengasihi dia, ya kakaknya ada masalah dengan dia mungkin gak bisa ketemu lagi dengan mamanya, ya dia pergi ke kakak daripada mamanya, ke Laban gitu ya. Dia berpikir, oh finally, gitu, maybe this is my heaven. Yeah, maybe this is the place that I'm gonna find, yeah, my wife, I'm gonna build my life, yeah. But you all know what happened, right? Apa yang dilakukan Laban? Laban menipu dia, teman-teman. Ya kalau teman-teman baca gitu ya, bagian kejadiannya saya benar-benar nggak bisa mengambil kesimpulan. Jacob is a very bitter person. Ya kalau teman-teman baca ya, di bagian pertama, ya ketika Laban bertemu dengan Yakub, ketika Yakub ke tempat dia, ya Laban mengeluarkan kalimat yang sangat amat, ya kedengarannya bagus banget. Hei kamu Yakub, kamu adalah ponakanku sendiri. Ya, kalau kamu bekerja, apa yang harusnya aku berikan sebagai gajiku? You shouldn't work for free, even though you are my siblings, atau you are my ponakan? Ya ponakan. Happy. Ya tell me, what wage can I give? Because it's not fair if you work for me without wage. Ya kalimatnya sangat mulia kedengarannya. Kalimatnya sangat amat manis kedengarannya. Ya dia bilang saya pengen menikah dengan Rachel. Ya tapi yang dikasih siapa? Ya dikasih Lea gitu kan ya. Alasannya apa? Karena di dalam budaya tempat ini tidak biasa kalau kita memberikan yang lebih muda terlebih dahulu daripada yang lebih tua. Ya tapi kalau gitu caranya pun gitu ya, nggak harus kan minta Yakub untuk bekerja 7 tahun lagi, bener? Nggak harus kan? Why? Ya betapa liciknya Laban, brengsek bener-bener itu. Dia bilang, you have to work again for 7 years to get Rachel. Ya, teman-teman nggak kebayang gitu ya, betapa pahitnya hidup Yakub. Kalau kita sama-sama baca ya Kejadian pasal 31 ayat 36 ayat 42, teman-teman akan bisa beresonansi dengan kepahitan dia. Ya Kejadian pasal 31 ayat 36 ayat 42. Kejadian 31 ayat 36 ayat 42. Ya ini di akhir-akhir ketika Yakub akan berpisah dengan Laban. Ya he's so frustrated with Laban. I don't want to live with you anymore. I want to go. Ya dia ngomong ini ya, Kejadian pasal 31 ayat 36 sampai 42. Ya, Kejadian 31 ayat 36 sampai 42 saya bacakan. Then Jacob became angry and berated Laban. Jacob said to Laban, "What is my offense to you, Laban? What is my offense? Gue salah apa sih sama lu, Laban? What is my sin that you have hotly pursued me? For you have felt through all my goods. What have you found of all your household goods? So set it here before my kinsmen and your kinsmen, that they may decide between us two. These 20 years I have been with you. 20 tahun aku udah sama-sama dengan kamu. Your ears and your female goats, ya semua binatang peliharaan kamu, ya gak ada yang keguguran. And I have not eaten the rams or your flock. What was torn by wild beasts, I did not bring to you. Ya mereka yang mati gitu ya, karena dibunuh sama wild beasts. Ya aku tidak memperhitungkannya sebagai milik kamu. Ya, I bore the loss of it myself. Saya sendiri yang menanggung gitu ya, binatang-binatang yang mati tersebut. From my hand you required, whether stolen by day or by night. There I was, by day the heat consumed me. Teman-teman bayangin betapa dia bitter. This is like an outburst, of his bitterness. Kan lu bayangin, gue salah apa sih sama lu? Lu suruh gue kerja baik-baik. Lu suruh gue jaga binatang baik-baik. Ya kalau ada yang mati gue tanggung sendiri, gue gak perhitungkan
Ya, dari kawanan domba dulu mau apa? Ya, pas siang, by day, the heat consume me, the cold by night, and my sleep fled from my eyes. Sampai saya kurang tidur. Ya, these 20 years I have been in your house. I served you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flock, and you have changed my wages 10 times. You have changed my wages 10 times. Ya, betapa liciknya kamu. Ya, untung dia nggak di Singapura gitu ya. Kalau di Singapura ya, penjara gitu ya, pasti ya. Sekali saja gitu. Very bitter person. Lu mau apa sebenarnya? Lu kenapa musuh gua sekarang? I've done what I can, the good that I can do. Sekarang lu mau tuntut-tuntut gua lagi. I'm very bitter. Ya, yang terakhir itu, kebaikan yang pertama, kebaikan dalam keluarga inti. Kebaikan dengan siapa? Ya, ayahnya tuh. Ya, and then doesn't get to meet his mother again. Yang kedua, kepahitan ketika dia pergi merantau. Yang ketiga, kepahitan dengan diri dan istrinya. Itu teman-teman bayangin ya. Saya nggak kebayang ya. Ini mungkin salah satu account di Alkitab ya, yang menunjukkan bahwa ada orang yang pacaran sebelum menikah. Ya, mungkin kemungkinan besar gitu ya. Rachel and Jacob ya, pacaran selama 7 tahun sebelum menikah. Ya, dan selama 7 tahun itu gitu ya, mungkin dia udah ngomong gitu ya, after these 7 years gitu ya, I will marry you. You're gonna be my only wife. You're gonna build family together. I'm gonna be yours. You're gonna be the love of my life. Ya, but the first night waktu dia menikah ternyata Yakub mendapati bahwa itu adalah siapa? Ya, kita baca account ini ya. Kalau teman-teman udah menempatkan ya diri teman-teman gitu ya di dalam diri Yakub, you will not understand. Kalau teman-teman ada pacar sekarang, teman-teman bayangkan ya, teman-teman karena satu atau lain hal ya, mungkin kalau zaman sekarang kalau misalnya jadi kesalahan seperti itu, very stupid gitu ya, salah menikah gitu maksudnya, dan menikah ya, dan kemudian kalian mungkin menikahi lagi gitu maksudnya. You can imagine ya, koko saya aja bilang gitu ya, di rumah there cannot be 2 queens ya, kalian sering dengar bahasa itu ya, mertua dan istri ya, lebih baik tidak tinggal dalam satu atap. There shouldn't be any 2 queens. Ya, itu lebih tepatnya bukan queen lah, maybe queen and older queen gitu ya, something like that. Ya, permaisuri atau ini. Tapi ini benar-benar 2 queens, literally 2 queens. You cannot imagine what's happening in the house. Manusia diciptakan to have a pure, loving relationship with one person to the end. Ya, tapi ini jadi begini. Ya, makanya kalau teman-teman baca yang Lea sama Rahel, gimana bisa berdamai ya? Nggak bisa. Ya, yang pertama-tama suka diejek-ejek siapa? Ya, yang pertama-tama suka diejek itu Lea. Ya, karena Rahel yang lebih dikasihi sama Yakub. Ya, tapi kemudian Allah berkasihani kepada Lea. Allah mengasihani Lea, dan itu Allah memberikan siapa? Lea anak-anak, tapi Rahel nggak dikasih anak. Kemudian Rahel jadi bitter. Gila, aku nggak dapat anak, aku nggak bisa kasih anak ya. Ya, dan mereka saling ejek-ejekan. Ya, sih, kalau gue punya anak, gua bakal dikasih sekarang. Ya, lo kayak how bitter, how maybe itu gila, aku bodoh banget ya. Di malam itu kenapa gue nggak sadar itu Lea gitu ya, sih gue nggak ngerti gimana prosesnya gitu ya, bisa salah gitu ya, saya nggak usually imagine juga gitu ya. You can imagine ya, the bitterness wants to live with this one person, but I've done this. Oh goodness. Ya, mungkin dia nggak bisa berdamai dengan dirinya, how stupid I am, what have I done? Ya, dia melihat keluar sekelilingnya, orang yang menyayangi dia bitter. Melihat ke keluarga intinya, ya dia bitter. Ya, dia melihat ke diri sendiri, dia bitter. Dia melihat ke istrinya, dia bitter. Istrinya juga bitter. Person filled with bitterness. Ya, ada beberapa akibat gitu ya, kalau teman-teman pernah baca kisah Yakub, ya akibat daripada kepahitan Yakub ya, by the way. Waktu saya bahas kisah Yakub ini, ya firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa berefleksi. Ya, mungkin kita merasa saya nggak sebaik Yakub gitu misalnya. Ya, saya nggak pernah salah menikahi orang gitu ya. Atau saya nggak pernah diusir keluar dari rumah gitu misalnya. Atau saya nggak pernah mencuri hak keseluruhan papa saya gitu misalnya. Tapi
as we will see itu maksudnya. Saya benar-benar percaya di dalam diri setiap daripada kita ada brokenness. Ya, in each and every one of us there is a brokenness. Ya, apa brokenness bahasa Indonesia ini? Ini bahasa Indonesia yang bagus kalau kamu ketemu. Ya, brokenness itu akhirnya saya keterkepingan. Keterkepingan. Broken. Part of you is broken. All of us inside us. Ada keterkepingan. Ya, Yakub pahit. Ya, karena dia pahit, dia banyak akibatnya. Yang pertama, self-pity. Ya, kalau teman-teman baca ya, dari keseluruhan gitu ya, daripada kisah Yakub, teman-teman mendapati, dia terus bilang, kenapa ya gue begini? Kenapa ya gue begini? Lihat deh, gue udah begini, lihat kondisi gue. Ya, kemudian dia bilang juga, ya, ini kalau misalkan bukan Tuhan yang menjaga gue gitu ya, gue udah hancur banget. My life is finished without God. So self-pity, yang mengasihani diri sendiri. Ya, yang kedua gitu ya, dia has a lot of fear. Ya, kalau teman-teman baca perikop sebelum daripada perikop kita baru baca, ya judulnya apa? Kita tadi baca dari mana? Kejadian 32 ayat berapa? 22 sampai 32, perikop sebelumnya Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 tentang apa judulnya? Ya, Yakub fears Esau. Yakub takut sekali dengan Esau. Ketakutannya consume him so much. Ya, sampai-sampai ya kalau misalkan teman-teman baca gitu ya dengan jelas gitu ya, Yakub ini benar-benar takut gitu ya sama si Esau ya, sampai dia sebelum ketemu Esau gitu ya, dia kirim begitu banyak delegasi, layer by layer. Ya, layer yang paling depan gitu ya sama binatang ini. Kemudian dia kasih tahu ya, kalau mau ketemu Esau bilang ini punya Yakub. Ya, Yakub pengen berdamai sama kamu. Dan Yakub ada di belakang. Ya, jadi jangan marah ya. When you come with your 400 men. Ya, ada berlayer-layer. Binatang A, binatang B, binatang C, dia dibikin jarak satu sama lain. Nah, he has a lot of fear. You can imagine gitu ya, how fearful he is. Gitu ya. Hampir semua kainnya ditaruh di depan semua. Ya, kalau misalnya itu hilang nggak apa-apa. Yang penting saya bisa nggak terlalu takut. Ya, he is a coward. Ya, pengecut. Ya, because he's broken. Because he's bitter. Ya, cowardice. Ya, pengecut. Ya, kalau teman-teman baca, ya, kita baca sama-sama. Kejadian 32 ayat 22 sampai 23. Kejadian 32 ayat 22 sampai 23. Kejadian 32 ayat 22 sampai 23 ya, ESV ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. The same night he arose and took his 2 wives semua, his 2 female servants and his 11 children and crossed the ford of the Jabbok. He took them and sent them across the stream and everything else that he had. Ayat 24 up, and Jacob was left alone. Dia sendirian kenapa? Karena dia ngirim istri dan anaknya nyebrang duluan. Look at how cowardice. Harusnya dia adalah kepala rumah tangga, orang yang paling pertama menghadapi orang yang mau membunuh dia. Dia kasih istrinya dulu. Dia kasih anak-anaknya dulu. Look at how broken he is. And look at how bitter he is. And look at how he cannot reconcile with his spouse. Not yet. Ya. Apa lagi efeknya? Apa yang pertama tadi efek daripada kebaikan Yakub? Yang pertama apa? Self-pity. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat apa? Cunning. Ya. Cunning itu apa ya? Bahasa because he has so much bitterness gitu ya. He can't help it gitu ya, but keep living in by being cunning. Ya, kalau teman-teman ingat gitu ya, waktu dia minta gajinya, ya kan? Sama si Laban gitu ya, dia minta binatangnya gitu ya, dia bilang saya pengen binatang yang seperti ini gitu kan, yang ada karakteristik, ada patternnya gitu kan. Terus kemudian dia ngakalin, gimana caranya gitu ya, supaya binatang-binatang yang kuat itu punya pattern itu. Ya, jadi binatang-binatang yang milik dia yang punya pattern itu adalah binatang-binatang yang kuat. Very smart person, cunning gitu ya. Jadi dia benar-benar akhirnya jadi kaya. Ya, jadi domba-domba dan binatang-binatang milik Laban mulai lemah-lemah. Karena yang kuat-kuat dia somehow gitu ya, mungkin ini the first genetical modification ever gitu ya in the history of human life gitu ya. He can read.
get it. Licik. Because it's bitter, don't know what else to do. Ya, dan yang terakhir gitu ya, he has no sense of calling or whatsoever. He lives only for survival. Boro-boro gitu ya bikin life calling ya, bagaimana saya menghadirkan kerajaan Allah ya, di dalam hidup saya gitu ya, di kampus, gereja, masyarakat, bangsa dan ini bukan sarkasme ya. Saya tidak sarkasme terhadap visi saya sendiri gitu ya. Ya, bagaimana mungkin gitu maksud saya menghidupi panggilan hidup saya, memikirkan orang lain. I myself am so bitter. I feel the need to be loved. I cannot think about others. Ya, kalau teman-teman baca, kita sama-sama baca ya. Kejadian 30, 25 sampai 30. Kejadian 30, 25 sampai 30. Ya, Kejadian 30, 25 sampai 30. Kejadian 30, 25 sampai 30. Kita sama-sama bangkit berdiri dan baca ya. Kejadian 30, 25 sampai 30. 1, 2, 3, semua. As soon as Rachel had born Joseph, Jacob said to her, "Send me away, that I may go to my own home and country. Give me my wives and my children, for whom I have served you, that I may go, for you know the service that I have given you." But Laban said to him, "If I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages, and I will give it." Jacob said to him, "You yourself know how I have served you, and how your livestock has fared with me. For you had little before I came, and it has increased abundantly, and the Lord has blessed you wherever I turn. But now, when shall I provide for my own household also?" Ya, salah satu kalimat terakhir Yakub kepada Laban. When shall I provide for my own household also? Kapan saya bisa membangun keluarga saya sendiri? Ya, mungkin kalau teman-teman baca gitu ya, di Kejadian gitu ya, pasal-pasal sebelumnya, teman-teman akan melihat Yakub ini bukan totally irreligious person, ya, bukan totally atheist person gitu ya. Dia orang yang kalau misalkan bertemu gitu ya dengan apa namanya itu tubuh peringatan bangsa Israel gitu ya, atau bertemu dengan berbagai tempat di mana dia merasa Tuhan hadir, dia membangun camp di sana. Dia beribadah kepada Tuhan. But he has no sense of calling or whatsoever, none. Because there is so much brokenness and bitterness in his life. I don't have the energy and the capacity to think about others because I myself am so a broken person. And that's the phrase ya, dalam bahasa modern, no sense of calling, live only for survival. Ya teman-teman, saya pengen teman-teman gitu ya, especially sekarang teman-teman membuka mata teman-teman. Ya, saya pengen teman-teman melihatnya bahwa meskipun Yakub adalah orang yang sangat amat bitter di dalam dirinya, penuh dengan keterkepingan di dalam dirinya, I want to see it. I want all of you to see and to realize. Dan secara kasat mata, secara apa ya, kasat mata apa ya? Ya begitu ya. Secara tampak luar Yakub kelihatannya oke ya? Perfectly okay. Perfectly fine. Ya, mungkin kalau misalkan orang Kristen zaman sekarang, he is a perfectly normal Christian. Ya. Dia menikah. Punya anak, cerai nggak cerai. Bisa membesarkan anak? Bisa. Ya, punya karir? Punya. He's smart. Ya, dia bisa mengembalakan domba. Perfectly fine at the outset. Dari luarnya looks totally fine. Ya, punya kekayaan nggak? Punya nggak? Punya. Ya, dia bilang, when the first time ya I came to Laban's place, ya saya cuma membawa satu tongkat. I only came with a staff. Now when I come back to the land of Canaan, saya udah punya 2 camp dengan all the livestock. Ya, pada saat itu kekayaan dinyatakan dengan livestock, ya, dengan ternak dinyatakan. Kaya, perfectly fine. Ini bukan orang yang perlu dikasihani, ya, bukan orang yang psychologically error, psychologically perlu ketemu dengan counselor dan ketemu dengan psikolog, ya, bukan orang yang sakit jiwa gitu ya, schizophrenic.
Ya orang yang perlu didengar, yang perlu special treatment, no, perfectly fine people. Maybe like you and me. At the outset pun fun di dalamnya, ya bobrok luar biasa. Ya di dalamnya bobrok luar biasa. Ya di dalamnya penuh dengan bitterness, penuh dengan keterkepingan. Ya dia nggak perfectly always fine sih. Ya kalau teman-teman lihat gitu ya, ada waktu-waktu di mana aku benar-benar ketakutan, so afraid. Dan Alkitab mencatat itu. Ya mungkin kita seperti itu gitu ya. Kita pikir dia totally gitu ya, completely okay person, perfect person gitu ya. I'm fine, ya. Mungkin kita nggak bilang kita perfect lah. At least I'm normal, I'm average. Ya, I'm an average Christian. Ya, saya nggak punya keterkepingan, saya nggak sakit jiwa gitu maksudnya, saya nggak schizophren. Ya, saya nggak seperti Koian gitu ya, pikirannya, otaknya mungkin bisa bikin macam-macam gitu, nggak terkendali gitu ya, dan sebagainya gitu. Perfectly looks like, kalau teman-teman juga baca gitu ya, dia bahkan terdengar sangat religius. Ya, dia bilang, you know, saya sampai saat ini sudah dipelihara Tuhan, makanya Laban tuh gak bisa macam-macam sama gue. Karena Tuhan has blessed me. Ya kalimat-kalimatnya religius luar biasa. Ya kalimat-kalimatnya mungkin, you know, sound very Christian. Ya kalau misalkan di depan bisa jadi MC, bisa jadi pemusik gitu ya, bisa membagikan sharing, ya I'm good gitu ya, Tuhan sangat baik, saya masih diberkati. But di dalam hatinya there is so much brokenness yang tidak pernah dibereskan. Never settle it. Ya cuma kelihatan di waktu-waktu tertentu. Ya at certain times when we are more vulnerable, ya then we suddenly outburst in cry, outburst in tears. Maybe we ourselves don't even know why. Apa ya kok tiba-tiba jadi down banget ya? Tiba-tiba merasa gak ada kekuatan hidup, merasa I have no meaning in life. Dan kemudian kita gitu ya, dengan kemampuan self deception kita gitu, masih kita pikir no gitu ya, I am anak Allah gitu ya, kita semua adalah anak-anak Allah gitu ya, kita semua sudah ditebus gitu ya, kita harus bangkit gitu ya daripada kita lawan ini gitu ya, kita tidak boleh terlalu melankolis gitu ya, jangan seperti Koian gitu ya, lihat jenayah bisa nangis gitu ya, dan sebagainya. But in our hearts kita so broken. Ya kepahitan kita mungkin nggak sama yang itu. Ya kepahitan kita gitu ya, mungkin waktu SMP, SMA, SD kita dibully terus sama teman-teman kita yang sesama jenis. And then when we grow up, we realize that we are actually homosexual. Waktu saya SMP dan SMA, saya diejek terus sama teman-teman yang sesama jenis saya, yang cowok gitu. Ini apa namanya? Sebenarnya biasanya saya nggak pernah mengejek. Kalau kalian jawab, jadi kesannya kalian pernah mengejek ya. Apa namanya sebutannya? Banci gitu ya. Ada yang lebih implisit apa? Apa? Lemah gemulai lah ya, itu apa? Yang melambai. Ya waktu kita SMP, SMA, we want to be close to friends yang sesama jenis, but we cannot karena diajak. Jadi saya dekatnya sama orang yang berbeda jenis sama saya. Waktu saya tumbuh dewasa, saya kurang keintiman dengan teman sesama jenis. That's why I become gay. I am not gay. Ya mungkin teman-teman bisa tawa, teman-teman. But there are so many people out there who are like that. And you cannot imagine how stressful it is. Ada beberapa orang pernah share sama saya dalam perkumpulan ini. I don't know what to do. I don't know how to. So good. From time to time can burst into tears.
Ya ada teman saya yang lain yang pernah cerita sama saya, dia dulu dibilang waktu kecil, kamu tuh mirip banget sama papa kamu, bodoh waktu kecil. Keluarga ngomong gitu. Keluarga dia dan keluarga besar, terutama keluarga besar. Kamu dari dulu bodoh. Papanya dia dari kecil nggak kerja, yang kerja mamanya. Papanya udah, ya. Sampai sekarang dia ngomong sama saya. Sampai sekarang saya merasa bodoh. Saya takut sekali kalau saya sampai menjadi seperti papa saya. Saya takut sekali kalau itu betul-betul jadi profesi yang terwujud. So broken. Saya ngomong sama dia gitu ya, kita lagi ngomong apa yang lain, ngomong apa, tiba-tiba dia bisa nangis sendiri. Without me knowing why. Ya mungkin juga sebagian dari kita pernah kena sexual abuse. Or maybe we have committed sex before marriage. Ya, kita merasa diri kita kotor, gak bisa memaafkan diri, ya kita terus cari kepuasan seks di tempat yang sama, pornografi, or bahkan dari pacar kita yang kita belum menikah. Ya akibatnya kita nggak bisa berrelasi secara normal dengan orang lain, ya karena sangat karnal, yang sangat penuh dengan lust, penuh dengan kedagingan. We cannot have an emotional intimacy because we have so much been in an intimate sexual relationship. So broken. Bisa hidup nggak? Bisa hidup. Bisa cari kerja? Bisa melayani? Bisa. Ya tapi kayak gini, kayak aku. Penuh dengan apa? Fear. Penuh dengan apa? Self-pity. Ya, boro-boro ngomongin panggilan Tuhan. Too far. Panggilan Tuhan. Too far maksudnya. Way too far. Ya. Ya mungkin juga brokenness sesimpel kasus saya gitu ya. Bapak saya sama saya ciong banget gitu ya. Nggak benar-benar bisa connect. Nggak merasa dikasih sama bapak saya gitu ya. Seterusnya, ya, teman-teman bisa pikirkan dan renungkan sendiri. Yang mana di sesinya Coach kan ada pertanyaan-pertanyaan kan ya? Betul? Ya, untuk kita melihat masa lalu kita. Saya ditunjukin beberapa jawaban gitu ya. Saya bukan kepo ya. Meminta izin gitu ya. Tentang mereka gitu. Dan waktu mereka menulis jawaban-jawaban itu ya mereka kaget sendiri. Oh, actually there are so many things that I've never really said. Ya mungkin juga kita ada bitterness dan keterkepingan, brokenness gitu ya dengan pacar kita yang dulu. Ya mungkin pacar kita mengeluarkan kalimat yang begitu tajam, ya sampai kita lose our mind, sampai kita terus menerus gitu ya dihantui gitu ya dengan kalimat-kalimat itu. Ya kemudian kita cari teman gitu ya, bisa senang-senang gitu ya, happy gitu ya, but actually they just doing it now. Ya teman-teman, kekristenan bukan hanya soal Kristus dan Alkitab. Ya saya paling gregetan gitu ya. Kalau misalkan saya lagi ngomong tentang vulnerability, tentang knowing self, terus saya ngomong. Tapi kita yang paling perlu, kita perlu tahu Alkitab dan kita perlu tahu Kristus. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu kita perlu Kristus dan perlu Alkitab? That's not the question. The question is whether you really believe in Christ and therefore you know yourself or not. If you claim that you believe in Christ but you don't know yourself, then you don't know Christ. Then you're lying. Ya mungkin kita beribadah setiap minggu ke gereja, percaya dibaptis, kamu mau menerima Kristus sebagai Tuhan, percaya gitu maksudnya. Tapi saya nggak pernah mengenal diri saya dengan Tuhan. And you're lying. That's a false knowing God. And I experienced that in my life before. Saya sampai sekarang terus terang nggak ngerti ya, kenapa tahun lalu saya takut banget. Ya saya vulnerable banget biasa. I have to preach what I have to live out what I preach. Dan bukan cuma pas preaching lah kan. I think I'm also vulnerable with my close friends. Saya ngomong apa tadi? Ya kenapa sih nanti mesti takut? I don't get it. I don't know. Kenapa saya ngomong itu baik-baik? Sebenarnya saya ngomong. Right. Ya, one of the things yang bikin saya stress banget, because I don't know myself lah. I don't really know. Kalau saya bawa, saya stresnya misalkan waktu itu ya, saya salah satunya adalah stresnya karena saya bawa sesi. Saya takut gimana kalau sesinya doesn't go well and all that. Ya, I don't know myself. I don't know my capacity. Ya, jadi saya set my standard. Oh, ini kalau bicara gitu ya harus
seperti Tim Keller gitu di Indonesia. Kalau bicara harus seperti Kobili, ya, Kobili harus seperti Patong, bicara harus seperti siapa Konghi, harus seperti ini, harus seperti itu. Ya, I have to be engaging, I have to be able to attract all the attention. Ya. But I'm not to that point at that time. That's why I was stressed. But at that point, aku percaya Kristus, percaya. Ya, saya baca Alkitab yakin lebih baik daripada kalian. I claim, I say that I know Christ, I know God, I don't really know. That's a lie. Because I don't know myself. Ya, tahun lalu saya bawa 3 sesi super stress. Tahun ini saya bawa 4 sesi, saya ketiduran terus. I am so thankful for that. I return all the glory to God. Not for Him. Just what He. God gave Himself. Have you know? It's an evidence that you know the Lord. An evidence that you know God. Ya, teman-teman, di dalam setiap daripada kita, if we are really truly honest, ya, there is a brokenness. That's the opinion. There is a brokenness. So what? Jadi gimana, Bang? Ya, we have talked about all this theory. Ya. We have done the silent retreat. Maybe we have identified. Ya, saya ada masalah gitu ya, di masa lalu dengan keluarga saya gitu ya, dengan pacar saya gitu ya, dengan papa saya, dengan mama saya, dengan kolik saya, dengan teman-teman saya waktu di sekolah dan sebagainya. And then how? Ya, the answer is here. Ya, kalau teman-teman baca gitu ya, sesudah Yakub wrestle with God, sesudah dia berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan, apa? Topik camp atau topik sesi terakhir ini apa? To pray and wrestle with God. After he prayed and wrestled with God, dia berubah. Ya, one of the most significant thing, coba ya, kita baca sama-sama. Kejadian 33 ayat ketiga. Kejadian 33 ayat ketiga. Ya. 1, 2, 3. He himself went on before them, bowing himself to the ground 7 times until he came near to his brother. He himself apa? Went on before them. Demi siapa? Istrinya dan semua ternaknya. Saya dulu yang pergi menghadapi Esau. I face him. Tadinya coward. Ya, sesudah wrestle with God, no longer in fear. Ya, saya nggak ngomong begini gitu ya, as a self-help tool gitu ya, supaya kita gitu ya, yang penuh dengan ketakutan kemudian lepas dari kita. No, I'm not talking about that. The goal is clear. Christ likeness, ya, fulfilling God's calling in your life. Yeah, but if you never wrestle with God, if we never wrestle with God, we never pray to God like Jacob prayed to God, yeah, maybe we will never change. Maybe we claim we know God, but we will never know really who God is and who Christ is. And we never really know ourselves. Ya, kunci perubahannya ada di mana? Berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan dengan tekun. Perseverance prayer. Pray without ceasing. Ya, sampai Tuhan memberkati. Ya, teman-teman bayangkan betapa besar iman yang dimiliki aku. Ya, dia bilang apa? Kalau Tuhan belum memberkati, kalau Anda belum memberkati saya, jangan pergi. Do not go until you bless me. Until you bless me, do not go. Do not go. Ya, saya nggak tahu ya, kapan lagi kita berdoa seperti itu. Saya nggak tahu ya, kapan lagi kita benar-benar berseru kepada Tuhan di dalam hati kita sungguh-sungguh. Bilang, Tuhan, kalau saya tidak mengalami Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan di dalam sesi ini, di dalam saat teduh saya, I will not do anything. I usually start my day by saying that. Tuhan, if you do not bless me, kalau waktu saya saat teduh pagi ini saya tidak bertemu dengan Tuhan, I would better do nothing today. I'd better just stay at home. Why should I go and minister to others? Why? Pray and wrestle with God. Pray and wrestle with God. Serahkan semua kepahitan ke dalam Tuhan. Serahkan semua kepahitan ke dalam tangan Tuhan. Ya, apa tanda orang-orang yang sudah pernah diberkati Tuhan? Apa tanda orang yang sudah pernah bergumul dengan Tuhan? Apa tanda orang yang sudah pernah bertemu dengan Tuhan yang sungguh-sungguh? Yang pertama, ada apa? Bekas luka. There are moments in your life
when you can never ever forget for the rest of your life. When you struggle and wrestle with God. Ya teman-teman, jangan underestimate the power, the importance of sharing. Ya, the importance of life testimony. Ya, orang yang nggak pernah bisa point out ya, at that moment yang saya bertemu Tuhan, at that moment Tuhan menghajar saya. Tuhan membuat saya limp for the rest of my life. At that moment, saya mau tidak mau, saya harus tunduk di hadapan Tuhan. I have to bow myself before Him and acknowledge that He is my God. That I will do no other, I will worship no other, I will just follow You, I will just love You, I will give everything to You. You cannot point at me. Big question. Big question. If you can never wrestle with God. Ada bekas luka. Tanda pertama, tanda kedua, tidak dikuasai ketakutan seperti dulu. Look at how Jacob changed. Ya, dari orang yang begitu penuh dengan ketakutan. Ya, yang bahkan dia sendiri nggak tahu Esau sekarang bakal ngapain dia. Mungkin dia udah berdamai gitu maksudnya sama dia, tapi dia menciptakan realita-realita dalam pikirannya. Ya, dikuasai ketakutan. Ya, sekarang ya sudah bergumul, tidak lagi dikuasai ketakutan seperti dahulu. Ya, he went before them. Ya, bow his head 7 times to the ground before meeting Esau. Orang yang paling dia takutkan, ya dia takut. Apalagi yang ketiga, less self-centered. Ya, if before that, ya it's all about me. Ya, yang penting gua aman, yang penting gua masih di seberang. Ya, yang penting gua gak langsung mati lah kalau diserang 400 pasukan daripada Esau. Ya, mungkin anak buah gua gitu ya bisa fight, mungkin mengalahkan berapa ratus, dan kemudian tinggal sisa berapa, nanti gua lawan, dan seterusnya. Oh no, it's very different. Ya, he came first. Ya, apalagi tanda diberkati Tuhan. Ya, ini bagian yang sangat penting. Ya, teman-teman jangan miss ya, tahu tanda orang yang sudah diberkati Tuhan, tanda orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, tanda orang yang sudah mengalami Tuhan. Ya, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kepahitannya. Even in the very darkest moment in his life, in that person's life, when nobody else can understand, dia masih bisa melihat God's grace and God's glory. Ya, mungkin orang-orang yang kalau tidak beriman kepada Kristus, by that time sudah collapse, mungkin sudah bunuh diri, mungkin sudah suicide, ya, mungkin sudah no hope. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Tuhan at that very crucial moment, ya, jatuh, ya, ke titik yang paling rendah, at that very moment, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita sama-sama baca ya, Kejadian 33, ayat yang berapa? 10. Kejadian 33 ayat yang ke-10. Ini Yakub berbicara kepada Esau sesudah dia bersujud di depan Esau 7 kali. Ya, dan kemudian embrace Esau, ya, fell on his neck and kissed him. Ya, kemudian mereka saling berbicara satu sama lain, gitu ya. Dan kemudian ayat 10 ini kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jacob said, "No, please, if I have found favor in your sight, then accept my present from my hand. For I have seen your face, which is like seeing the face of God." And you have accepted. Dia melihat muka Esau seperti apa? The face of God. Teman-teman tahu ya? Esau masuk surga atau neraka? Ayo yang baca Alkitab. Tahu dari mana? Ibrani 11. Dari mana lagi? Yakin Ibrani 11? Lebih tepatnya Roma pasal 9 tentang pemilihan. Yakub aku kasihi, Esau aku benci. Sebelum mereka melakukan apapun juga. Ya, ini predestinasi. Tapi dia melihat ini orang bukan percaya. Saya pahit bener gitu sama orang itu. Kemudian saya melihat mukanya, saya seperti melihat muka Tuhan. Di dalam kegelapan yang paling gelap, ya, di dalam kondisi di mana paling less likely kamu ketemu dengan Tuhan. At that moment gitu ya, Tuhan bertemu dengan kamu, even melalui orang yang tidak percaya. Orang yang pernah bertemu dan diberkati oleh Tuhan adalah orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kepahitan. They can reconcile their past with God and be thankful.
I am thankful even though I have wounds. Ya, karena pengalaman itu. I'm never the same like I was before. But I'm so thankful because through that experience, I meet you. Through that experience, I'm no longer self-centered. Through that experience, I know my brokenness. And I settle it with God. Ya teman-teman, saya ingat banget gitu ya. Saya bilang ya, saya merasa dipanggil Tuhan menjadi full-timer kapan? Saya jadi merasa narsis semua kali jadi ingat gitu ya. Kalau saya dipanggil Tuhan, dia 11 Mei 2005. Ya saya ingat banget di khotbah terakhir gitu ya. Ketika Ibu Mada waktu itu berkhotbah, dia bilang, kamu tidak akan bisa dipakai Tuhan sampai kamu come to your lowest point. Tuhan tidak akan pernah bisa pakai kamu dengan luar biasa. You will never know your calling and you will never be able to do it well until you reach the lowest point of life. Nah, ya waktu itu saya masih cukup gitu ya, amin gitu ya, kayak benar gitu ya. Sekarang baru ngomong gitu ya. Benar. Orang yang sudah diberkati Tuhan, bertemu dengan Tuhan, wrestling with God, ya, pray to God unceasingly, with perseverance, ya, berdoa Tuhan jangan tinggalkan saya, sampai Tuhan memberkati saya, ya, tanda yang terakhir, ya, dia tahu panggilan hidupnya. He knows why he is on earth. He knows what God wants him to do. Ini titik perubahan, ya, ketika Yakub wrestle with the Lord, ini adalah titik perubahan apanya? Namanya. Dari Yakub yang artinya adalah the supplanter, ya, pengganti, ya, orang yang mengambil atau memegang tumit daripada kakaknya ketika lahir. Ini memang menjadi Israel, ya, one who wrestles with God. The meaning of Israel is one who wrestles with God. Ya, kita sama-sama baca ya, Kejadian 35 ayat 9 sampai 15. Kejadian 35 ayat 9 sampai 15. Kejadian 35 ayat 9 sampai 15. Kita sama-sama baca ya, dengan keras dan dengan hormat. 1, 2, 3. God appeared to Jacob again when he came from Paddan Aram and blessed him. And God said to him, your name is Jacob. No longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name. So he called his name Israel. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. The land that I gave to Abraham and Isaac I will give to you, and I will give the land to your offspring after you. Then God went up from him in the place where he had spoken. And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. So Jacob called the name of the place where God had spoken with him Bethel. Ya, sesudah dia wrestling with God, Tuhan bertemu dengan dia lagi, mengkonfirmasi kamu ganti nama. Waktu kamu ganti nama, Tuhan mengingatkan lagi. Remember, I give land to your siapa? Nenek moyang Abraham dan Ishak. Now that you have wrestled with me, now that you have known that I love you so much, that my favor is with you, that you don't have to be fearful anymore because your identity is clear and secure. Now I can give you and I can remind you of what I want you to do in this life. Orang yang tidak pernah membereskan brokenness dan membereskan keterkepingannya, kepahitannya di dalam hidupnya, tidak akan pernah bisa tahu panggilan hidup. Tidak akan pernah bisa tahu panggilan hidup. Definisi pelayanan itu apa ya? Pelayanan sederhana ya? Pelayanan itu apa ya? Pelayanan adalah menceritakan kepada orang atau melakukan kepada orang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya. That's ministry, as simple as that. We are not producer, we are distributor. If we never wrestle with God, pray with God, meet with God, forget it. Nggak usah ngomong menjadi Ahok, nggak usah ngomong menjadi hamba Tuhan besar, nggak usah ngomong menjadi engineer yang berpengaruh, nggak usah ngomong gitu, pengen jadi filosofer yang besar, gitu. Nggak usah ngomong gitu. Oh, bohong.
dalam bangsa. So the question, ya teman-teman, what is your bitterness? What is your bitterness? What is your brokenness? What are the things that you never settle? What is the thing from which you keep running away from? But you know, that's my problem. Why I keep running away? Because we have to be busy man in Singapore. Kita harus sukses dan berhasil kan? We never take time to pray. We never take time to wrestle with God. Yang kita di-retreat gitu ya, begitu lama. Berapa dari kita yang berdoa? Berapa? Retreat is to meet with God first and foremost, and then to have fellowship with each other. How much we really need God. How much we really long to be with God. How much we really want to be alone. Left alone with the Lord. And wrestle with God and be changed. Teman-teman kalau pulang dari camp ini lebih kenal satu sama lain, ya, lebih tahu signature satu sama lain, lebih tahu brokenness satu sama lain. But you don't meet God. Ya. You don't wrestle with God in vain. Ya, mungkin seperti yang Kobi bilang, itu maksudnya kita gerakan altruism, gerakan sosial. Kita sama-sama belajar satu lagu yang buat saya setiap kali saya mendengar lagu ini saya cuma bisa berseru sama Tuhan minta supaya Tuhan tolong saya. Ya saya sering nyanyikan lagu ini ketika saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi sama Tuhan gitu ya, because some of the things in my life I really didn't understand. I really couldn't understand. Yeah, but every time I sing this song, I meet with the Lord through this song, and it teaches me how to pray. Ya, lagu ini judulnya Tuhan ajar aku berdoa. Ya, ini lagu ciptaan Kobi. Dia ciptaan tahun 2003. Ya, sama-sama coba belajar. Kalau teman-teman di sini benar-benar merasa digerakkan oleh Tuhan untuk, ya, I have to find God. I have wasted so much time in my life, in my moment in the camp to be with the Lord. Now I really want, but I don't know how to say it to God. Yeah, let's learn this song together and make this a prayer to Him. Let's learn and try to sing it. Belajar itu pasti. Kita sama-sama baca ini apa namanya teksnya. Kita sama-sama baca ya. Baca dulu ya. 1, 2. Kita baca dengan agak pelan. 1, 2, 3. Tuhan ajar aku berdoa agar ku berkatan. Tolong ku serahkan semua segenap hati setiap hari dalam hidup penuh pencobaan, beri kekuatan ingat firman. Air hidup penuhi hatiku, rendah hati melayani. Saya minta tolong beberapa kali kita bantu saya untuk bagi ini lagunya. Saya dapat ini buat bagi ini. Oke, bisa. Ya kita sama-sama coba nyanyi yang. Yuk. Aku
berdoakan. As a prayer to God. Tuhan, kalau misalkan Tuhan menggerakkan kami untuk berdoa dan mencari Tuhan, kalau kami untuk tidak mengeraskan hati kami, kalau kami Tuhan untuk, nah di sini Tuhan boleh cari tempat, mencari waktu untuk kami berkumpul dan berdoa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengingat Tuhan dan sadarkan kepahitan yang kami miliki, tolong kami untuk membawa dan menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mengajarkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman bisa cari tempat teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin di FPC kalian, mungkin di atas gitu ya, mungkin di luar gitu ya. Kalau Tuhan menggerakkan kalian untuk berdoa dan cari dia gitu ya teman-teman yang berdoa gitu ya. Ya kalau teman-teman merasa perlu waktu sendiri ya teman-teman ambil waktu sendiri ya. Saya encourage untuk kita ambil waktu sendiri terlebih dahulu. Kita berdoa dan untuk kita cari Tuhan gitu ya. Dan sesudah itu kalau misalkan sudah selesai, teman-teman di-encourage gitu ya untuk saling mendoakan satu sama lain. Jadi mungkin teman-teman bisa sesudah kalau teman-teman sudah selesai berdoa kepada Tuhan, teman-teman bisa mungkin cari teman-teman yang lain gitu ya untuk cerita, share gitu ya, mungkin ya tentang diri kalian, tentang kepahitan yang kalian miliki, the brokenness that you have, ya dan minta didoakan sama teman itu. Ya. Saya nggak mengencourage buat kita terlalu banyak ngobrol gitu ya, tapi mungkin lebih dengerin gitu ya. Let's look to ourselves. Ya. We don't need to share atau don't need to share that much gitu ya, tapi lebih ke think about your past, think about yourself, pray to God, and then share to one or two friends ya, yang kalian bisa percaya dengan cerita kalian, yang kalian pengen minta untuk didoakan. Ya, akan ada beberapa staff di sini dan juga beberapa PKPB gitu ya, yang lebih senior. Mereka will be around teman-teman kalau pengen bercerita gitu ya. Ya teman-teman gak usah tanya terlalu banyak gitu ya, kalau misalkan ada teman yang cerita tentang masa lalunya, kepahitannya, ya just listen for the sake of knowing gitu ya. Maksudnya pergumulan apa yang mereka pernah hadapi dan ini dan doakan. Ya, teman-teman juga bisa nyanyi lagi. When you don't know what to pray and only listen. Dan ini sekali lagi lagi. Serahkan semua
dikasih kertas yang bukan warna, dikasih ya. Ngobrolnya. Lalu dikasih ke saya. Jadi sebelum teman-teman pergi dan berdoa, teman-teman ambil satu kertas itu, ya, yang teman-teman pakai selama ini buat tulis sharing atau buat tulis apa yang teman-teman pelajari dari sebelumnya. Ya, dan teman-teman sesudah berdoa, teman-teman bisa tuliskan, ya, apa yang Tuhan katakan ke kalian, apa komitmen yang kalian ambil, ya, dan seterusnya. Nanti saya taruh di depan sini ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ambil, bagian saya taruh di belakang. Ya, jadi sesudah ini teman-teman punya waktu bebas.